Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kompleksitas modern, kita sering lupa bahwa umat Islam tersebar luas, hidup dalam beragam latar sejarah, budaya, dan realitas politik. Hari ini, kita akan menyelami karya-karya luar biasa dari seorang sejarawan Muslim Indonesia, yaitu dari Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat, yang menuliskan dengan jernih tentang dunia Islam dari 3 sisi penting. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana sih ajaran tasawuf yang penuh kelembutan dan penuh cinta bisa menyebar ke gurun panas, Afrika Utara, hingga ke pedalaman Jawa dan pesisir Aceh melalui buku pertama yang akan kita review yang berjudul Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Tasawuf bukan cuma doktrin atau ajaran. Ia adalah perjalanan batin. Di buku ini, kita dikenalkan pada pakar-pakar awal tasawuf di dunia Islam yang berkembang sejak abad awal Hijriah di Asia Barat. Di sini, tokoh seperti Al-Junaid, Rabi'ah Al-Adawiyah hingga Al-Ghazali dibahas dengan narasi yang halus, tapi bermakna dan dalam. Jejak Sufi di tanah air kita masuk ke wilayah Nusantara. Buku ini membahas penyebaran tasawuf melalui para ulama Sufi yang membawa Islam ke Nusantara. Tarekat seperti Naksabandiyah dan Satariyah tumbuh subur menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai tauhid. Buku ini bukan cuma memaparkan sejarah, tapi juga memantik kesadaran bahwa Islam itu kaya akan spiritualitas. Bahwa dalam dunia yang serba cepat dan materialistik, kita punya warisan bernama tasawuf yang mengajarkan untuk kembali ke hati, ke hakikat, ke Allah dengan penuh cinta, bukan ketakutan. Oke, next. Buku kedua selanjutnya yang akan kita review berjudul Studi Kawasan Dunia Islam. Apa sih studi kawasan dunia Islam itu? Buku ini itu ngajak kita untuk melihat dunia Islam gak cuma sebagai agama, tapi sebagai kawasan, sebuah ruang sosial, budaya, dan politik yang luas. Dengan pendekatan multidisipliner, Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat ini memadukan sejarah dengan teori geopolitik dan pendekatan kawasan untuk ngebahas negara-negara dengan mayoritas Muslim dan komunitas Islam minoritas. Nah, di setiap kawasan, penulis bahas kondisi politik, identitas umat Islam, serta tantangan kontemporer seperti Islamfobia, konflik sekitaran, globalisasi, dan pengaruh Barat. Nah, buku ini sangat cocok sekali buat kamu yang pengen paham isu-isu global dan perspektif Islam. Oke, next. Buku yang ketiga yang akan kita review berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, di buku yang ketiga ini bukan sekedar catatan sejarah biasa. Buku ini adalah refleksi panjang tentang bagaimana identitas Melayu dan Islam terus bertahan di tengah tekanan sosial politik, diskriminasi, dan marginalisasi di luar batas negara Indonesia. Di Patani, Thailand, kita diajak menyelami perjuangan orang Melayu Patani yang berjuang mempertahankan identitas keislaman mereka sejak wilayah itu dicaplok oleh Thailand. Di Singapura, kita melihat wajah lain minoritas Muslim Melayu yang meskipun hidup dalam negara multikultural dan modern, tetap mengalami ketegangan antara integrasi dan pelestari budaya leluhur. Sedangkan di Filipina Selatan, kelompok bangsa Moro jadi fokus utama. Nah, di Timor Leste, Muslim Melayu menjadi minoritas kecil yang berusaha eksis dalam negara baru yang mayoritas Katolik. Teman-teman, dari kawasan hingga kalbu, dari perjuangan minoritas hingga spiritualitas Sufi, 3 karya ini membuka mata kita bahwa dunia Islam bukan hanya tentang satu bentuk, satu warna, dan satu kisah, tapi tentang keragaman yang bersumber dari satu tauhid dan sejarah panjang umat yang terus bergerak mencari cahaya di setiap zaman. Semoga buku-buku dari karya Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat ini bisa jadi jendela untuk memahami dunia Islam lebih luas dan mengenal jati diri lebih dalam. Cukup sekian dari review 3 buku sejarah
yang dibuat oleh Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.